Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan belajar geografi kelas 11 bab 1. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. C. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. D. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan peta Indonesia. A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak strategis baik secara geografis maupun iklim. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta terletak di daerah Khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia. Saat ini, luas wilayah perairan Indonesia sebesar kurang lebih 6.315.222 km persegi dengan panjang garis pantai 99.093 km dan terdiri atas 13.466 pulau. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, tahun 1982 melahirkan zonasi dalam pengaturan hukum laut, yaitu sebagai berikut: perairan pedalaman, internal water, perairan kepulauan, archipelagic water, laut teritorial, territorial water, zona tambahan, contiguous zone, zona ekonomi eksklusif, exclusive economy zone, landas kontinen, continental shelf, laut lepas, high seas, kawasan dasar laut internasional, international seabed area. Batas wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki batas sesuai dengan Hukum Laut UNCLOS, United Nations Conference on the Law of the Sea. Disebutkan bahwa 1. Sebuah negara pantai, coastal state, berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen dasar laut sejauh 350 mil laut atau lebih. 2. Selain itu, diatur juga apa yang dimaksud laut bebas dan laut kawasan atau the area. Lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal atau baseline yang dalam keadaannya merupakan garis pantai saat air surut terendah. Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Hidrografi
Oceanografi Dishydros TNI Angkatan Laut, terdapat 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu A. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Donggala, dan Rondo berbatasan dengan India. B. Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebate, Gosong, Makassar, Meratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia. Pulau Nipa, Pelampong, Batu Berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura. D. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam. E. Pulau Linggian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan, dan Jiu berbatasan dengan Filipina. F. Pulau Dana. Dana atau pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali. Terdapat kesamaan nama. Mangkudu, Sophia Loisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Kararkula, Karawaira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia. G. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste. H. Pulau But, Fani, Miosu, Vanildo, Bras, BP Ondo, dan Liki berbatasan dengan Palau. I. Pulau Laak berbatasan dengan Papua Nugini. J. Pulau Manuk, Deli, Batu Kecil, Enggano, Mega, Sibaru-Baru, Sinyaunau, Simuk, dan Wunga berbatasan dengan Samudra Hindia. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan laut. Karakteristik wilayah daratan Indonesia yaitu adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia, membentuk rangkaian kepulauan, membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut, membentuk jalur-jalur patahan, zona tumbukan lempeng tektonik, juga membentuk jalur gunung api aktif. Karakteristik wilayah perairan Indonesia, semua bentuk dasar laut terdapat di Indonesia, yaitu daerah permukaan atau pelagik, daerah dasar laut atau bentik, secara horizontal, secara vertikal. Daerah pelagik yaitu zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik merupakan zona perairan yang terletak di atas paparan benua, sedangkan zona oseanik merupakan semua perairan terbuka seperti samudra. Zona neritik itu merupakan
terletak di bawah zona neritik pada paparan benua. Zona paparan atau sublitoral merupakan habitat dari berbagai organisme seperti rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Di zona perairan yang terletak di atas paparan laut, yaitu daerah peralihan dari zona sublitoral dengan daratan. Zona litoral merupakan wilayah pantai yang kaya akan sumber daya hayati seperti mangrove. Daerah pelagik berdasarkan daya tembus cahaya matahari terhadap air laut secara vertikal, dibedakan atas zona fotik atau eufotik atau epipelagik, yaitu perairan pelagik yang mendapatkan cahaya matahari. Zona fotik memiliki kedalaman 100 sampai 500 meter. Zona afotik yaitu perairan pelagik yang tidak tembus cahaya matahari sehingga gelap. Yaitu dibedakan lagi yang meliputi 1. Zona mesopelagik merupakan bagian paling atas dari zona afotik yang memiliki kedalaman antara 700 sampai 1000 meter. Zona ini memiliki suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. 2. Zona batipelagik merupakan zona afotik yang memiliki kedalaman 1000 sampai 4000 meter dengan memiliki suhu kurang lebih 10 sampai 4 derajat Celcius. 3. Zona abyssal pelagik merupakan zona yang memiliki kedalaman 6000 meter. 4. Zona hadal pelagik merupakan zona yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 sampai 10000 meter, termasuk perairan terbuka dengan palung laut yang sangat dalam. Perairan Indonesia berdasarkan topografi dasar laut, yaitu perairan laut dangkal atau paparan, dan perairan laut dalam atau jeluk. Perairan laut dangkal merupakan paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul. Perairan laut dalam atau jeluk yaitu Laut Banda dan Laut Sulawesi. Selain paparan atau shelf yang dangkal, terdapat bentuk dasar laut di perairan Indonesia. A. Basin ialah depresi atau cekungan yang luas di dasar laut yang berbentuk bulat atau lonjong. Contohnya Laut Sulawesi. B. Palung ialah depresi atau cekungan laut dalam yang memanjang di dasar laut. Contohnya Palung Weber di Maluku. Terdapat dua jenis palung yaitu trench dan trough. C. Rise ialah bentuk punggungan di dasar laut yang berbentuk kerucut. D. Red ialah bentuk punggungan di dasar laut yang berbentuk agak datar. E. Simon yaitu gunung api bawah laut seperti gunung api di Laut Banda dan Kepulauan Sitoro. Perhatikan gambar di atas, itu merupakan paparan Sunda. Paparan Sunda merupakan paparan benua atau continental shelf yang terluas di dunia. Luas paparan Sunda meliputi 1,8 juta kilometer persegi dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka, Belitung, dan daratan Asia. Selain itu, paparan Sunda juga meliputi Laut Cina Selatan, Teluk Thailand,
Selat Malaka, dan Laut Jawa. B. Paparan Arafura Sahul. Paparan Arafura Sahul terletak di bagian timur Indonesia, memiliki luas 1,5 juta kilometer persegi. Kedalaman rata-rata paparan Arafura Sahul antara 30 sampai 90 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia. Ini C. Perairan laut dalam. Perairan laut dalam terletak di antara paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul. Topografi dasar laut di perairan laut dalam sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Nih, perhatikan gambar berikut ini. Di sini sudah dikasih angka Romawi 1 sampai 37. Ada penjelasannya, bisa diperhatikan. Topografi dasar laut dalam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Di sebelah utara terdapat Palong Mindanao dengan kedalaman 10.830 meter yang merupakan palung terdalam di dunia. Basin Sulawesi 5.100 meter dan Palung Makassar 2.300 meter. 2. Di Laut Maluku terdapat Basin Morotai yaitu 3.890 meter, Palung Ternate 3.450 meter, Basin Bacan 4.810 meter, Basin Manggole 3.510 meter, dan Basin Gorontalo 4.810 meter. 3. Basin Banda terdiri atas Basin Banda Utara 5.800 meter, Basin Banda Selatan 5.400 meter, dan Palung Weber 7.744 meter. 4. Samudra Hindia. Samudra Hindia terdiri atas basin besar Indo-Australia yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Palung yang memanjang dan sejajar pantai barat Sumatera bersambung dengan pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Palung Jawa dengan kedalaman 7.450 meter, Palung Bali, dan Palung Mentawai. C. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perhatikan gambar ini. Orange merupakan jalur Portugis, biru Belanda, hitam Spanyol. Sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia diawali dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Laksamana Cheng Ho, pelayaran Portugis, Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Perhatikan gambar di atas. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Menurut Prihartono 2015, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan atau foreland dan wilayah dalam atau hinterland. Konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik.
untuk mendukung sektor perdagangan baik dari sumber daya kelautan maupun dari daratan. Perhatikan gambar di atas. Pada tol laut terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Tol laut untuk peti kemas harus didukung oleh pelabuhan laut yang andal, baik dari segi kapasitas, daya tampung, data, dan sistem informasi maupun dokumentasi. Tol laut harus memperhatikan kecukupan muatan barang, baik dari Indonesia Barat ke timur maupun sebaliknya. Tol laut peti kemas harus memiliki pelayaran yang rutin dan terjadwal, baik rute, ukuran kapal maupun waktu pelayaran. Tol laut untuk peti kemas harus memiliki akses yang baik terhadap daratan seperti pelabuhan, terminal, sungai, dan kawasan pesisir. Tujuan dari program tol laut di Indonesia dunia yaitu sebagai berikut. A. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. C. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar. D. Memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota besar. E. Menekan ketimpangan harga antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Misalnya, harga sembako di Semarang akan relatif sama dengan harga di Banda Aceh, Manado, Ternate, dan Jayapura. F. Pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduk. Tol laut akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah, murah, dan cepat. D. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya perikanan. Sekitar 37% atau sekitar 2000 jenis spesies ikan dunia terdapat di Indonesia. Baru sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Misalkan ikan tuna, cakalang, tenggiri, kakap, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, kerapu, baronang, dan ikan hias. Ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan karang, ikan demersal, dan ikan hias. Selain jenis ikan, potensi kelautan yang bernilai ekonomis tinggi yaitu jenis krustasea, moluska, dan echinodermata. Indonesia memiliki keragaman jenis ikan dunia. Dari jumlah spesies tersebut, peluang budidaya laut yang sangat besar di Indonesia yaitu budidaya ikan konsumsi pada jaring apung, yaitu kerapu, kakap, nila, tambak payau, yaitu bandeng, udang, krustasea, yaitu udang, lobster, kepiting, teripang, kerang konsumsi, dan ikan hias. Potensi budidaya laut Indonesia sekitar 4,58 juta hektar lahan potensial, namun baru dimanfaatkan hanya sekitar 2%.
Faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Kebijakan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia. B. Masih tingginya pencurian ikan, illegal fishing, oleh negara lain yang menyebabkan kerugian 25 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. C. Pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal. D. Pembangunan infrastruktur kelautan yang masih tertinggal. E. Jumlah industri perkapalan yang masih sedikit. F. Armada kapal penangkap ikan masih sederhana. 2. Pariwisata bahari. Indonesia merupakan kawasan wisata bahari yang sangat potensial di Asia bahkan dunia, sehingga pariwisata bahari harus mendapat prioritas utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Wisata bahari adalah kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dalam pariwisata bahari yaitu wisata alam pantai dan pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora dan fauna, wisata budaya masyarakat pesisir, dan wisata olahraga. Sumber daya hayati bahari sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata bahari, seperti terumbu karang, ikan hias, padang lamun, hutan mangrove, dan berbagai keunikan dan keindahan bentang alam pesisir, pantai pasir putih, pantai bertebing terjang, pantai berbatu. Bidang usaha pariwisata bahari meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan berbagai kegiatan atau pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran, jasa transportasi pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia yaitu menyusun standar usaha wisata bahari, yaitu meningkatkan pelayanan usaha wisata bahari, meningkatkan iklim investasi wisata bahari, sertifikasi usaha pariwisata bahari, mengembangkan jalur dan titik labu kapal wisata, kemitraan usaha pariwisata bahari. Kesimpulannya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu 1. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. 2. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. 3. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. 4. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang meliputi sumber daya perikanan dan pariwisata bahari. Demikian penjelasan pada hari ini. Silakan dikerjakan kuis. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Kedua, bagaimana kondisi perbatasan teritorial Indonesia. 3. Jelaskan potensi sumber daya kelautan apa saja yang terdapat di Indonesia sebagai upaya mendukung program Indonesia sebagai poros maritim dunia. 4. Jelaskan penyebab belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan di sektor
perikanan. 5. Jelaskan program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia. Demikian materi bab 1. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.